mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli secara murni, proses jalannya bagaimana? Kalau prosesnya tentunya ini sekarang kita sedang melakukan satu sosialisasi. Sosialisasi itu sangat diperlukan karena ada salah satu katakanlah kelalaian atau kekurangan kita sebagai rakyat. Ya, kapasitas saya bicara rakyat. Kita rakyat kita ini kan kalau bicara undang-undang itu dia kan mikir. Seolah undang-undang itu yang membaca, yang mengetahuinya hanya elit-elit, akademisi, politisi, pejabat, kan gitu kan? Betul. Padahal sebagai warga negara, siapapun kita, rakyat bangsa Indonesia ini, dia harus belajar atau mengetahui. Kalaupun tidak secara menyeluruh, ya kan, paling tidak secara garis besar harus tahu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang saya dengan kawan-kawan itu kita lagi berupaya memberi kesadaran atau pencerahan atau penjelasan kepada milenial, ya, remaja milenial. Nah, itu tentang Undang-Undang 45 ini. Nah, menurut para generasi muda kita sekarang, Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002 ini dia anggap adalah Undang-Undang 1945 asli. Jadi mereka tidak menganggap ada perubahan. Jadi mereka tuh, para pemuda yang sekarang ini belum mengerti 100% benar. Bukan belum mengerti, belum tahu, Pak. Karena dianggap masih judulnya kan 1945. Padahal sudah undang-undang ya kan dasar tahun 2002 seharusnya. Dari 99 sampai tahun 2002. Yang pakai di amandemen kan. Tapi kan masih di bukunya dipasang dipakai Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 kan. Nah, jadi anak-anak muda saya tanya-tanya dia bilang ya masih asli lah, masih gini. Kok bapak ini, om ini kok macam ngada-ngada aja, emang udah diganti. Nah, lalu saya jelaskan, ya kan. Nah, namanya tidak diganti, tapi isinya semua sudah diganti dan berubah. Nah, akhirnya mereka kaget. Ya alhamdulillah setelah dia tahu bahwasannya Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 ini yang oleh kita dan kawan-kawan itu menyatakan itu undang-undang palsu, dan ini sekarang sedang proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menggugat itu rakyat, teman kita juga, Dr. Zulkifli SE Komai, gitu Pak. Nah, apa poin yang saya sampaikan Pak Saleh ya? Apa sih kenapa Ki harus kembali? Karena di Undang-Undang Dasar 1945 asli ini kan sudah Poleks Sosbud Hankamnas kita, ya, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan kan. Nah itu, di undang-undang hasil amandemen ini atau undang-undang palsu ini yang namanya Poleks Sosbud Hankamnas itu sudah hancur semuanya, sudah tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Nah itulah yang dialami bangsa ini saat ini. Seperti tadi Pak Soleh bilang dalam diskusi kita, ideologi kita sudah ada yang kepengen Pancasila diganti dengan masuknya RUU HIP kan gitu, berarti kan komunis. Kemudian ada lagi dari oknum-oknum umat Islam, ya kan, kepengen khilafah karena ditengoknya nggak ada yang amanah, nggak ada yang jujur lagi pemimpin ini kan gitu. Nah, cocoknya syariat Islam kan gitu. Nah, ini keinginan-keinginan ini dengan undang-undang 45 hasil amandemen atau palsu ini ada kemungkinannya bisa masuk. Kalau di 45 asli nggak bisa, itu tertutup, udah harga mati Pancasila, ya kan. Nah sekarang ini ada peluang, makanya kemarin ada oknum-oknum di Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan RUU HIP, ya kan, gitu kan? Ya kan? Nah, itu ideologi Pak, jadi jelas. Dengan 45 palsu ini atau tahun 2002 ini akhirnya terjadilah, ya kan, ideologi kita
bisa dirongrong dan bisa berubah dari Pancasila bisa menjadi komunis atau menjadi khilafah. Kan begitu? Ya kan? Nah, pertanyaannya, salahkah rakyat kita yang mau mengajukan khilafah? Enggak kan? Boleh dong, namanya keinginan kan? Gitu juga yang komunis, dia ada, dia bangkit, peluang ada. Ya kan? Namanya maling kalau dikasih peluang, ya kan? Niat curi nggak ada, tapi HP itu dibiarin aja sama Pak Soleh. Pak Soleh pulang, ya saya ambil, saya bawa pulang. Nah, kira-kira itu jadi. Nah, jadi niat nggak ada, peluang ada, maka itu bisa terjadi. Itu ideologi. Kemudian mengenai ideologi politik. Politik sekarang ini kalau di Papua asli ya kan, politik itu ya kan bahwasannya lembaga tertinggi negara itu kan MPR, penjelmaan dari rakyat. Sekarang kan dengan amandemen ini nggak ada MPR. Jadi yang berkuasa saat ini adalah partai-partai politik. Betul Pak? Nah, kan gitu. Berarti kan tidak sesuai dengan 45 asli yang sudah dipikirkan oleh pendiri bangsa. Nah, terus globalisasi terjadi, demokrasi, ekonomi kan gitu. Jadi ekonomi kita dilepas di pasar global. Mana mungkin UMKM, rakyat kecil, bisa bersaing dengan pemodal besar. Ya, nggak mungkin. Bersaing kan? Nah, di Undang-Undang asli kita dijaga itu. Pasal 33 ayat 1 ya kan 23 itu betul Pak ya? Pasal yang sekarang tadi organisasinya kan di bidang itu ya. Nah, itu juga jelas bahwasannya secara ekonomi pun sudah tidak lagi sesuai dengan asli, tidak lagi sesuai dengan cita-cita proklamasi. Sosial, saya rasa masyarakat udah tahu lah. Kita bukan anti dengan budaya asing kan gitu kan, tapi tergerus budaya bangsa kita sendiri, budaya kedaerahan kita. Kalau kita di Jakarta Betawi ya gitu kan, daerah-daerah lain kan. Nah, akhirnya generasi kita ya sekarang sedikit lah, karena pelajaran pun baik budi kerti segala macam di sekolah-sekolah juga sudah kurang. Ya kan kita kalau konstitusinya yang sekarang ini, ya dia nggak menjaga rakyat lagi. Kedaulatan dia jaga kan gitu kan, tapi dia menjaga jelas kepentingan sesuai konstitusi. Siapa itu? Kapitalis, partai-partai politik, ya kan? Jadi nggak bisa katanya dulu TNI mengawal rakyat kan gitu kan, nggak bisa karena konstitusi yang sekarang, nah mereka harus mengawal pertahanan kedaulatan rakyat negara itu tetap, ya kan? Tapi kalau mengawal rakyat untuk berjuang menuntut haknya nggak boleh TNI, gitu. Keamanan, pertahanan keamanan tadi, Kamtibmas ya kan, Polri saat ini kan gitu kan, karena konstitusi yang baru ini, ya mereka kan memang menjaga ketertiban. Jadi kalau ada yang demo aksi anarkis segala macamnya ditangkapnya, kalau ada yang menyebar kebencian ditangkapnya, kan gitu. Terus yang disalahin siapa? Yang disalahin katanya tadi pemerintah. Padahal konstitusinya jelas. Kita harus paham ini. Kita ini memang kalau bicara rakyat bangsa negara ya presiden bertanggung jawab. Pertanyaannya bagaimana presiden bertanggung jawab sementara konstitusinya palsu, konstitusinya itu pro liberal bukan pro rakyat, kan gitu. Nah, jadi makanya kita tidak ada di oposisi, ya bukan kita, saya ya, saya ralat karena sekarang ada kami, ada kita. Saya bicara saya dan rakyat, saudara-saudara saya yang sepakat. Tidak ada di koalisi dan tidak ada di oposisi. Tidak ada. Kenapa? Karena kita sekarang ambil jalan tengah. Kita carikan solusi ya. Ya kan? Apapun yang disampaikan oposisi, selagi masih undang-undang yang undang palsu ini, ya kan? Tadi Dukung. tidak akan berhasil. Karena tidak bisa penyelenggara negara, karena sistem pemerintahannya, sistem ekonomi, sistem apanya pun sudah berpihak kepada asing. Atau berpihak kepada kapitalis atau oligarki. Tambah lagi sekarang ini ada dinasti politik kan gitu kan. Inilah akibat daripada undang-undang yang diamandemen ini, undang-undang palsu. Jadi kapasitas saya bicara ini, saya sebagai anak bangsa atau rakyat yang ingin rakyat itu sadar bahwa undang-undang ini perlu diketahui supaya kita tahu hak dan kewajiban. Kenapa kita menuntut kembali kan gitu? Karena memang ini sudah menyimpang dari cita-cita proklamasi dan sekarang rakyat sudah sadar. Nah, tugas kita itu saja. Rakyat sadar terus mau ngapain? Mau revolusi? Tidak.
Ya kan? Itu revolusi, itu atas izin Allah. Kalau memang tadi wakil-wakil rakyat kita, eksekutif, yudikatif, tadi ya kan, menyadari bahwa undang-undang ini sudah tidak cocok dengan kebutuhan, kepentingan rakyatnya, ya kan? Ya kembali. Oke, Bang. Gugatan tentang undang-undang palsu yang digugat oleh Dr. Zulkifli Eskume, nah, itu tanggal 11 Juli itu disampaikan keputusan sidangnya itu pada tanggal 25 akan ada keputusan apakah pengadilan menyidangkan, boleh berwenang menyidangkan atau ditolak gugatan ini. Padahal sudah 14 kali sidang. Kok baru tanggal 11 itu baru mau diadakan keputusan selanya tanggal 25 kemarin, ditolak apa diterima? Kan aneh. Seharusnya kan berapa kali sidang, 1, 2, 3 kali sudah bisa kan? Ini ditolak. Ini mungkin kewenangan MK atau yang lain, ya kan? Ini tanggal 11 kemarin udah 14 kali sidang, baru dibilang kami mau memutuskan dulu. Ternyata tanggal 25 kemarin itu ditunda. Sekarang ditunda lagi sampai 8 September. Apa harapannya ini, Pak? Alasannya kata dari pihak Dr. Zul sama pengacaranya karena ada COVID. Hakim atau apanya di sana kena COVID, jadi itu juga buat tertunda, ya kan. Nah, kita apapun alasannya, ya namanya gugatan, ya kan. Itu jangan lama-lama lah ditundanya. Ada apa? Kan begitu. Tapi jujur kalau bagi saya pribadi atau sebagai rakyat dengan ditunda ini, ya kan, kami semakin semangat. Kemarin ini kan ada aksi simpatik, ya kan, untuk mendukung kembali gugatan ini supaya bisa disidangkan gitu kan. Nah, mungkin kalau kemarin masih 50-100 orang, nanti kalau 8 September ini bisa 1000 orang, karena rakyat sudah tahu, karena ditunda-tunda terus, ya kan. Mungkin rakyat itu bukan kami ajak untuk hadir, tidak, kami tetap. Memang terpanggil ya, Bang ya? Ya karena terpanggil, kenapa? Mereka udah sadar bahwasanya gugatan Dr. Zul ini itu benar-benar untuk memperjuangkan kedaulatannya, haknya. Nah, harapan kita, kalau majelis hakim memutuskan sidang ini mereka berwenang, ya kan, berarti hukum masih ditegakkan untuk rakyat. Kan begitu? Tapi kalau katanya ditolak, berarti hukum tidak lagi jadi panglima di negeri ini. Oke, jelas ya. Jadi maksudnya apa? Ya, tadi itu akan jadi contoh konkret. Ini kan yang digugat bukan presiden, maksudnya bukan orangnya, ya kan? Undang-undang palsu ini. Tapi pelakunya kan bukan presiden saat ini. Pelakunya kan bukan anggota DPR, MPR saat ini. Pelakunya kan tahun 1999. Itu nanti yang menjadi tersangka atau apa kalau dia ada pidananya, kan gitu. Jadi presiden, kemudian ketua MPR, ada 18 institusi, ketua-ketua partai, itu nggak perlu khawatir sebetulnya. Ya kan? Gugat saja, setuju saja, kan gitu kan. Nah, nanti kalau ternyata ini memang ada bukti-buktinya palsu, ya kan? Yang bertanggung jawab adalah yang mengamandemen dulu. Betul, bukan ketua partai yang sekarang, bukan presiden yang sekarang.